Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, anak soleh dan soleha, kaifal? Insya Allah anak soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat ya anak solehnya. Walaupun di masa pandemi ini kalian semua belajar di rumah, tapi Abi mengimbau kepada anak soleh dan soleha untuk tetap semangat dalam belajar, jangan kendor, kemudian taati perintah orang tuanya ya anak soleh dan soleha, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Baik anak soleh dan soleha, perhatikan di sini kita sudah memasuki pelajaran 10, di mana pembahasan kali ini Abi akan membahas tentang hadas. Apa itu hadas, Bi? Nah, nanti insya Allah Abi jelaskan ya anak soleh dan soleha. Hadas adalah suatu keadaan, diulangi, hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan kita tidak menjadi suci. Menurut syariat, misalnya buang angin. Nah, itu anak soleh. Jadi hadas ini adalah sesuatu yang menyebabkan kita itu tidak menjadi suci. Nah, contohnya apa? Contohnya ya buang angin. Ketika anak soleh dan soleha sudah berwudu, misalkan berwudu, tiba-tiba anak soleh dan soleha ini membuang angin, keluar angin dari tubuhnya ya. Nah, itu menyebabkan wudu kita menjadi batal. Nah, itulah yang disebut dengan hadas. Selanjutnya, hadas ini anak soleh dan soleha ada 2 macam ya. Hadas ada 2 macam, yaitu yang pertama hadas besar. Nanti Abi jelaskan contohnya ya. Yang kedua hadas kecil. Jadi hadas ini ada 2. Yang pertama hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Nah, orang yang sedang berhadas wajib bersuci. Jadi kalau seseorang dalam keadaan berhadas, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholat menjadi tidak sah apabila seseorang tersebut sedang berhadas. Iya, jelas. Karena hadas tersebut adalah keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci. Oleh karena itu, orang yang sedang berhadas maka wajib hukumnya untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Nih contohnya ya anak soleh dan soleha. Orang yang berhadas besar itu bersuci dengan cara mandi, seperti ibu yang baru melahirkan. Ia sedang berhadas besar. Jadi ketika umi atau ibu kalian atau tetangga kalian ya yang perempuan, kemudian dia baru melahirkan bayi ya, maka orang tersebut itu disebut dengan berhadas besar. Lalu dia dapat beribadah kembali apabila ia sudah bersuci dengan cara mandi. Selanjutnya, nah, sedangkan hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Contohnya anak soleh dan soleha itu membuang angin ya, kemudian membuang air kecil dan membuang air besar atau angin besar. Nah, itu adalah contoh dari hadas kecil. Jadi sudah jelas ya anak soleh dan soleha. Kalau dia hadas besar, contohnya adalah ibu yang baru melahirkan.
Kalau seseorang tersebut sedang berhadas kecil, maka contohnya adalah membuang angin, ya, kemudian air kecil dan buang air besar. Selanjutnya, nah, seseorang yang berhadas kecil maka bersucinya dengan cara berwudu agar sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kalau orang tersebut dalam keadaan hadas tapi ia tidak berwudu, ya maka sholatnya tersebut tidak sah karena seseorang tersebut dalam keadaan berhadas. Kemudian, nah ini, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak suci. Ini hadis sahih, ya, riwayat Ibnu Majah. Jadi sudah jelas dalam hadis ini, ketika seseorang itu dia dalam keadaan yang tidak suci, maka sudah dipastikan menurut hadis riwayat Ibnu Majah ini adalah sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak soleh dan soleha, di sini ada tentang pembahasan LK. Maaf, ini salah ketik nanti, ya. Pembahasan LK di sini. Yang pertama, hadas adalah keadaan yang menyebabkan kita harus, nah itu dia. Ini ada kotak, ya, punya anak soleh dan soleha, silahkan diisi. Huruf B, E, R, S, U, C, I. Jadi bersuci. Selanjutnya, yang nomor 2, hadas ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas. Nah, ini kotak ini diisi. Yang pertama K, E, C, I, L. Jadi kecil. Itu nomor 2. Yang nomor 3. Pembahasan nomor 3. Hadas besar bersuci dengan cara mandi. M-A-N-D-I. Mandi. Nomor 3. Hadas besar bersuci dengan cara M-A-N-D-I. Mandi. Selanjutnya, nomor 4, contohnya ibu yang baru melahirkan. M-E-L-A-H-I-R-K-A-N. Melahirkan. Nomor 5, hadas kecil bersuci dengan cara istinja dan wudu. W-U-D-H-U. Wudu. Nomor 6, contohnya buang air kecil. K-E-C-I-L. Kecil. Baik, itu anak soleh pembahasan LK-nya. Lanjut. Kemudian tugas anak soleh di dalam LK tersebut, jika sudah selesai mengerjakan, ada gambar seperti ini. Anak soleh, ya, warnai ayo bersuci. Silakan gambar ini diwarnai dan tidak terburu-buru sehingga gambar tersebut menjadi rapi dan bagus dan sesuai pada gambarnya. Contoh kalau di sini ada bunga, ya, silahkan daunnya warna hijau, kemudian bunganya mau diberi warna apa. Di sini juga, ya, anak soleh. Baik, anak soleh dan soleha, itu saja yang dapat Abi sampaikan. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Jazakallah khair. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.